kita bisa membaca, dan pada saat ini kita dalam perenungan akan firman Tuhan, yang dimana pada minggu ini kita telah memasuki minggu sengsara yang keempat, ya, yang dimana kita semakin lagi dimantapkan untuk bagaimana kesaksian dan keteguhan iman kita yang semakin dimantapkan dengan tema yang pada minggu yang akan berjalan ini adalah hindarilah dendam. Yang menjadi bacaan kita pada minggu yang berjalan ini yaitu Markus pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Ya. Di mana hindarilah dendam menjadi tema yang akan dibahas. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tahu dan mungkin ya kita pernah mendengar tentang kata dendam itu. Entah itu orang dengar dari orang lain atau orang dengar dari berita. Biasa kalau di berita ataupun di bacaan-bacaan di internet tentang kasus-kasus yang dimana tindakan kejahatan itu penyebabnya adalah dendam. Orang biasa boleh mau dapat baca mungkin di sosial media atau mendengar di berita ada kasus-kasus yang didasari oleh dendam. Nah, sehingga saudara-saudara, apa sih itu dendam? Dendam ini merupakan suatu keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Misalnya ini, kalau di dalam pergaulan atau pertemanan, persahabatan begitu, biasa ada kerikil-kerikil kecil atau bibit-bibit kecil yang bisa memancing akan munculnya dendam ini. Dari hal yang kecil, misalnya ada yang baku iri, dia memiliki ini, kita tidak memiliki itu. Dari baku iri menjadi baku marah. Kage dari baku marah ini, pertemanan itu, hubungan pertemanan, mulai dari juga hubungan persaudaraan atau persahabatan ini, semulai rusak. Kage dari baku iri sampai baku marah, kage sudah ada tuh baku togor. Cuma baku lewat, tuh tidak ada itu baku togor. Dimana hilang tuh rasa damai di dalam hati ketika orang haga itu orang atau orang baku dapat dengan itu orang, ataupun saat orang tidak baku dapat, orang pikiran ada pikir pada dia, kong ada pikir jahat dong tentang dia ini, yang dimana karena orang telah dikuasai oleh rasa dendam yang begitu besar. Ya. Apalagi kalau dendam ini belum terlampiaskan. Bisa-bisa dari saling melukai ini, dari baku marah, dari iri, baku marah, sampai saling melukai. Dan kemungkinan terburuk bisa terjadi, yaitu saling membunuh. Yang dimana kesaksian dalam bacaan kita saat ini, yaitu seorang Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Ketika dibunuh dalam keadaan atau situasi yang sebenarnya tidak bisa dipikirkan bahwa itu bisa terjadi pembunuhan. Karena pada waktu itu terjadi dalam ulang tahun. Kalau orang tahu tuh ulang tahun, orang bersuka cita di dalam tuh, orang saling mengasihi, senang tuh, ada yang ketambahan umur, diberikan umur panjang. Nah, harus berbeda dengan pembacaan orang saat ini, di mana ulang tahun ini bukan jadi sukacita, namun jadi ajang pembalasan dendam yang akan kita bahas pada saat ini. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi ini dendam ini tidak baik kalau ada dalam hidup orang. Apalagi orang pelihara itu dendam, itu sangat tidak baik. Ya, karena
ajaran sikap ini, dendam ini sangat bertentangan dengan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yang bisa terbaca dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 34 sampai 40, yang dimana Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Sama dengan lagu yang dibawakan tadi. Kasih itu lemah lembut, kasih itu pasti memaafkan, murah hati. Namun bagaimana jika kasih itu telah dikalahkan oleh dendam? Apakah kita bisa mengasihi orang kalau kita dendam, yang di dalamnya benci, marah? Hingga di mana dia juga bekerja sebagai penerjemah untuk Petrus. Jadi bahasa, jadi bekerja bersama dengan Petrus. Sehingga Yohanes Markus tergerak untuk menuliskan kitab ini kepada orang-orang Kristen yang pada saat itu menderita. Dan di awal-awal orang-orang Kristen itu ada penderitaan yang begitu besar dari orang-orang sekitar yang mau menerima Kristen ini. Mereka tidak mau menerima Kristus, sehingga dalam penulisan ini dia menunjukkan kepada orang-orang yang menderita bagaimana dia menggambarkan seorang Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sebagai hamba yang menderita, yang dimana dalam kehidupan yang Yesus lalui tidak dilalui dengan sangat mudah, namun ada penderitaan, bahkan dia disiksa, sehingga pada saat ini kita memperingati minggu sengsara, bahwa menunjukkan bahwa orang Tuhan Yesus dalam kesengsaraan, namun dalam kesengsaraan, dalam penderitaan yang ini dilakukan untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia, Dia sebagai Tuhan kita tetap melaksanakan. Namun kita patut berbahagia dan patut senang, karena orang yang menderita di dunia, namun ia dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Di mana telah dijanjikan bahwa orang yang tetap percaya, tetap setia, mereka adalah orang-orang yang menang. Mungkin orang kalah di dalam dunia, orang kalah seperti Paulus yang mati di penjara. Namun bagaimana kesaksian iman dari seorang Rasul Paulus yang menuliskan banyak surat yang saat ini terang pegang dalam Alkitab, di mana kesaksian dalam penderitaan itu tidak tinggal diam. Tuhan pakai Paulus untuk memberitakan akan kebenaran-kebenaran sampai saat ini kita baca, kita renungkan. Yang dimana juga Tuhan Yesus mau menggambarkan tentang di mana penderitaan yang ia lalui ada kemenangan di akhir, yang dimana disaksikan dalam kebangkitan ketika ia mati, yang menunjukkan bahwa ada kemenangan bagi orang-orang yang menderita. Jadi orang-orang yang menderita yang ditindas mungkin dalam kehidupan orang, karena orang terlepas dari manusia sangat
berkaitan dengan itu, sehingga di mana orang yang ketika orang dalam penderitaan, yang di mana si penulis Markus ingin menunjukkan bahwa penderitaan itu hanya di dunia, namun ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita yang taat dan setia. Sehingga penulisan dari kitab ini mau menunjukkan agar orang-orang yang dalam penderitaan itu semakin teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya, waktu itu dalam tahun 60-an ya, Masehi, tahun 60 Masehi, di mana pemerintahan Kaisar Roma yang dipimpin oleh Kaisar Nero di Roma itu, orang juga tidak senang dengan orang-orang Kristen, sehingga pernah kejadian mereka membakar, Kaisar ini membakar kota Roma dan dituduh orang-orang Kristen yang membakar kota itu, padahal Kaisar Nero yang bikin. Sehingga orang-orang Kristen pada waktu itu, dorang bukan hanya disiksa, langsung dibunuh dengan begitu saja, namun dorang dalam siksaan, dorang dibakar menjadi penerang, jadi obor bagi itu. Bayangkan dorang siksaan pada waktu itu, sehingga ingin ditekankan tentang penderitaan, bahwa terampil penderitaan itu tidak sia-sia jika kita melakukan itu dengan penuh kesungguhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita lihat dalam bacaan kita saat ini, di mana kesaksian itu ada dalam seorang hamba Tuhan, Yohanes Pembaptis. Dia yang menyediakan kesiapan Tuhan sebelum ia datang ke dunia, yang dimana dia telah memberitakan kepada orang-orang di padang gurun untuk bertobat, karena juru selamat itu akan datang. Dan dimana juga dalam bacaan kita, Yohanes Pembaptis dipuji oleh Herodes, yang dimana Herodes ini adalah raja wilayah di Galilea dan Perea pada waktu itu. Nah, dia dipuji karena Herodes ini menganggap bahwa Yohanes Pembaptis ini orang yang baik, orang yang benar, orang yang suci. Namun ketika ia mendengar, ia senang, saudara-saudara. Namun dia bimbang. Apakah dia mau ikutin ini perkataan-perkataan yang Yohanes Pembaptis katakan, yang ajarkan? Apakah dia mau ikut percaya kepada Yesus? Namun dalam bacaan orang saat ini, ia bimbang, ia ragu-ragu, ia terombang-ambing. Ya, tidak ada kesungguhan. Jadi cuma setengah dia, cuma setengah sana, pada setengah dia nyanda. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Dimana juga selain ada Herodes, ada juga Herodias. Hampir sama kan DP nama, Herodes, Herodias. Orang ini sebenarnya bisa dibilang keponakan. Sehingga di mana ia menikah dengan Herodias, yang dimana Herodias ini sebelumnya kawin dengan Herodes saudara tiri, karena sama papa namun beda mama. Dia nama Herodes Filipus I. Nah, ini Herodias ada kawin dengan ini Herodes Filipus yang pertama. Namun ia menceraikan DP suami dan ia memilih untuk menikah dengan Herodes Antipas, yang dimana ia ada raja Galilea. Dan dalam pembacaan kita ini, pernikahan ini dikritik oleh Yohanes Pembaptis. Ia bilang dalam ayatnya yang ke-18, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ya. Boleh nggak mau ambil ini?
mana pe saudara, pe istri. Nah, tindakan ini merupakan tindakan yang benar sekaligus berani dari Yohanes Pembaptis. Kita bayangkan bahwa dia mau berbicara kepada orang yang besar, yang memiliki kedudukan yang tinggi di Galilea sebagai pemimpin wilayah, yang dimana kalau pemimpin, apalagi sebagai raja, tentu orang dengan DP jabatan itu takut orang mau bilang atau mau tegur. Namun Yohanes Pembaptis mengkritik dengan terus terang bahwa ini boleh itu terjadi. Pas itu ada Herodes dan Herodias. Namun di mana kesaksian dalam bacaan kita, kritik yang Yohanes bikin ini membuat Herodias tidak senang. Berarti bisa kita lihat bahwa Herodias ini memang dia suka-suka Pak Herodes. Dimana ia tidak peduli dengan bercerai dengan suami. Yang penting dia boleh bersama-sama dengan Herodes. Dimana kita melihat tidak ada kesetiaan di situ, kesetiaan yang dibangun begitu lama, yang tidak ada, sosok hilang. Nah, kiranya ini juga ya, dimana ibu-ibu saat ini jangan sama dengan Herodias, harus tetap setia kepada suami. Begitu juga dengan suami, yang dimana Herodes ada ceraikan DP istri, yang waktu itu dia kawin dengan putri raja Arab, ya waktu itu dia ceraikan untuk menikahi Herodias. Sehingga saudara-saudara, Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu ketika ia mengatakan itu, dia dimasukkan di penjara, ya. Namun Herodias tidak puas dengan keadaan itu, ya. Kita bayangkan ketika dia ditegur, sudah kasih penjara, dia tidak puas. Habis itu apa yang dia mau bikin? Dia ingin membunuh tuh Yohanes Pembaptis. Dia rencana adalah membunuh. Sehingga ia mengusahakan akan kejadian atau waktu yang tepat. Ia tunggu-tunggu waktu itu. Sehingga sampailah pada ayatnya yang ke-21 bacaan kita, di mana seorang Herodias yang menunggu acara ulang tahun yang tadi saya sudah jelaskan, di mana ulang tahun itu dalam kebahagiaan, sukacita yang penuh dengan kegembiraan. Namun pada saat itu ada duka cita bagi orang lain. Ya. Pada waktu itu juga ada yang datang dari orang-orang penting yang diundang untuk datang bersama dalam acara ulang tahun dari Herodes. Jadi ketika Herodias selama sekali dia tunggu-tunggu for melancarkan DP aksi dendam ini Pak Yohanes, sehingga ia memang sostel bagus-bagus itu DP rencana. Dia tidak mau sia-siakan ini rencana ini. Bagaimana dia harus berpikir bahwa Yohanes itu harus mati. Nah, mulailah dari DP anak yang dia suruh menari, dipersiapkan untuk menari. Anak dari Herodias ini bernama Salome. Nah, Salome ini dia menari di depan Herodes dan para tamu. Walaupun sebenarnya saudara-saudara, kegiatan ini, menari ini sebenarnya tidak harus dilakukan, ini harus dilakukan oleh pada waktu itu oleh para budak. Jadi budak-budak kebagian waktu itu. Nah, Salome ini kan bukan budak dia. Dia tuh Herodias P. anak. Dan anak ini dari suami sebelumnya, yaitu Herodias Filipus. Nah, namun dia tetap memberikan perintah untuk anaknya menari, ya. Dan di mana bisa terlihat bahwa Herodias menghalalkan segala cara, apapun DP cara dia membaking
sampai DP keinginan itu terbalaskan. Dan pada kesempatan itu Herodes ada kasih DP sumpah yang sangat luar biasa dalam bacaan kita ayatnya yang ke-23, di mana dia mengatakan, biarlah itu setengah dari kerajaan. Dia mau tetap mau kasih Pak Salome, DP anak ini, mana anak dari Herodias, dia tetap mau kasih. Dia bersumpah itu, sehingga kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Salome dan Herodias. Pada kesempatan itu, Salome langsung pergi pada mama. Pada ayat 24, Mak, mau minta apa dang kita ini? Dia tanya begitu tuh pada mama. Herodias langsung baru menjawab tanpa ragu, kepala Yohanes Pembaptis. Bayangkan, tidak ada rasa penyesalan perlu bilang itu. Cuma dengan kata singkat, tuh kepala Yohanes Pembaptis. Sehingga ya Salome pun langsung pergi Pak Herodes. Dan Salome berkata-kata tidak kalah menegangkan, tidak kalah menakutkan dari DP mama. Tuh, dalam ayat 25 dia katakan, dia suka sekarang, tidak besok, mari sekarang langsung. Kasih pada dia itu Yohanes Pembaptis kepala di sebuah talam. Talam itu sebuah baki. Jadi bayangkan kalau kepala orang ada taruh di atas baki. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Herodes mendengar ini, dia sedih. Karena dia berpikir tuh, Yohanes ini orang yang baik, orang benar, orang suci. Mari karena dia bersumpah, ada banyak tamu di muka, dia tuh mau malu. Dia sumpah itu disaksikan banyak orang, sehingga di mana dia tetap harus melakukan apa yang Salome minta. Sehingga kita bisa melihat bahwa perintah yang diberikan kepada pengawal penjara untuk pergi ke tempat tahanan Yohanes Pembaptis, dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan ia menaruh di sebuah baki. Bayangkan kalau baki sangat ekstrim kita menggambarkan kepala yang sangat ekstrim. Mari kalau kita mau bayangkan taruh di baki yang untuk pas sebagai kepala orang, terang yang boleh pegang satu tangan tuh. Bagi ini paling mau jatuh atau mau goyang-goyang. Kalau orang pegang dua tangan, bayangkan dengan kedua tangan kepala yang di bawah sedang berdarah-darah, yaitu kepala orang yang melakukan kebenaran. Di mana dia orang yang berani untuk membawa kebenaran itu, disampaikan kebenaran itu, walaupun ada penderitaan yang dimana seorang Yohanes Pembaptis mengalami kematian. Namun saudara-saudara, itu adalah bagian dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya yang harus memikul salib dan mengikuti Yesus. Walaupun terang susah, namun kita disediakan keselamatan bagi kita dari Tuhan yang telah menebus dosa kita. Sehingga dari pembacaan ini kita belajar bahwa kita diingatkan untuk saling mengingatkan akan hal yang benar. Seperti Yohanes yang ada kasih ingat Pak Herodes. Ketika kita diingatkan, kiranya orangnya nak mau emosi, orangnya nak mau marah. Apalagi orang memang salah, terus ditegur. Orang salah bikin ini. Orang tahu bahwa orang salah. Orang pasti orang hati nurani berkata, aduh kita so salah. Ketika orang
mengaku salah, mari kita bawa itu kepada Tuhan dalam pengakuan. Tuh, jangan orang mengaku salah dalam hati nurani kita. Kita mengaku bahwa orang sudah berdosa, orang sudah bikin salah. Maka orang berhati keras untuk mengakui itu. Ya, jangan seperti itu, sehingga kita harus penuh dengan sukacita. Dan gimana kita bisa memaknai bahwa orang-orang yang menegur kita itu masih ada perhatian bagi kita. Ya. Dia masih ingin melihat kita berjalan di jalan yang benar. Seorang orang tua yang melihat seorang anak yang salah, yang berlaku salah, bertingkah salah, tentu akan menegur. Karena kenapa? Karena DP kasih sayang kepada anak. Tuh. Sehingga di mana dalam kehidupan juga ketika ada yang salah, mari orang tegur. Dan kiranya yang ditegur itu bisa menerima dengan iman dalam kasih. Sehingga itu dendam orang boleh menghindari. Tuh, bagaimana orang mau mengasihi kalau dendam itu selalu ada. Kalau ada itu kasih yang kita pelihara dalam kehidupan orang. Seperti dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 13, Rasul Paulus berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Di mana Tuhan telah mengampuni kita semua di dalam keselamatan yang Ia korbankan dari nyawanya untuk menebus dosa kita. Bukan cuma orang yang saat ini, namun seluruh orang yang percaya kepada Dia. Sehingga di mana marilah kita semua sebagai gereja, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, membawa kesaksian iman yang ingin Tuhan bawa, yang ingin Tuhan pertunjukkan kepada semua orang, di mana Ia telah mengasihi kita semua. Demikian juga senantiasa kita mengasihi orang lain dalam kehidupan kita, terutama kita mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam minggu sengsara ini, biarlah kita memakai waktu yang baik untuk menghayati dan semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus. Amin.